Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang satu topik yang menarik di dalam hukum perikatan ini. Nah, dalam hukum perikatan tentu akan ada namanya subjek dan objek dari perikatan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait itu semua. Terkait dengan subjek, siapa yang menjadi subjek dari hukum perikatan, siapa yang menjadi objek dari hukum perikatan itu sendiri. Nah, topik yang kali ini yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini itu yang menjadi penting. Nah, topik ini merupakan fondasi utama yang ada di dalam hukum perdata perikatan itu. Karena ini dibuat perikatan itu dibuat karena adanya subjek dan objek tadi. Nah, mari kita mulai dengan subjek dari perikatan atau perjanjian. Dalam setiap perjanjian tentu ada pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu perjanjian tersebut. Kalau kita mengulas kembali mata kuliah hukum perdata, dalam hukum perdata ada dua bentuk subjek hukum atau ada dua buah subjek hukum perdata. Yang pertama itu naturally person, yang kedua itu person itu sendiri. Nah, naturally person atau orang itu adalah seorang manusia. Seorang manusia yang kalau kita definisikan sebagai bentuk biologis adalah orang yang memiliki panca indera, dan orang tersebut dianggap cakap dalam melakukan suatu perjanjian, Bapak Ibu. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya di dalam hukum perdata saya sudah menjelaskan terkait dengan orang itu sendiri. Orang itu dianggap cakap apabila dia memenuhi unsur-unsur dari 3 dalam hukum perdata, yaitu orang itu tidak di bawah umur, yang kedua orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, yang ketiga orang itu tidak dalam kondisi pengampuan. Nah, itu bentuk-bentuk orang. Orang yang semua orang atau semua manusia secara biologis itu dapat melakukan suatu perjanjian. Nah, yang kedua ada namanya reh person atau kalau kita katakan sebagai badan hukum. Nah, badan hukum ini adalah suatu bentuk entitas atau contohnya perusahaan atau organisasi atau lembaga yang memiliki kapabilitas untuk dalam membuat suatu perikatan. Jadi, suatu perusahaan atau suatu badan usaha dia itu bisa melakukan suatu namanya perikatan tadi. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan hari ini di dalam hukum perdata ada dinamakan 3 golongan orang yang bisa mengadakan suatu perjanjian atau bisa dikategorikan terlibat di dalam suatu perjanjian. Yang pertama, orang itu memiliki hubungan langsung dengan perjanjian itu. Contohnya para pihak dalam membuat suatu perjanjian. Saya dengan Mr. Nizar dalam membuat suatu perjanjian, maka saya adalah subjek hukum dari perjanjian, kemudian Mr. Nizar adalah subjek hukum dari perjanjian tersebut. Yang kedua, ada golongan di antara mereka adalah ahli waris. Mereka yang awalnya mereka tidak terlibat di dalam suatu perjanjian tersebut, maka bisa disangkut pautkan dengan pihak ahli waris. Misalkan saya berhutang sama Mr. Nizar, kemudian saya meninggal dunia. Nah, kepergian saya tidak secara tidak secara utuh membebaskan saya dari hutang, akan diwariskan kepada anak saya. Maka ada timbul kewajiban dari anak saya untuk melanjutkan hutang saya tadi. Nah, ini karena termasuk golongan yang terlibat di dalam ahli waris. Yang ketiga yaitu adalah pihak ketiga. Artinya orang tersebut di luar terlibat, mereka tidak terlibat dalam kedua belah pihak, saya dan Mr. Nizar. Tetapi perjanjian itu mencakup terkait tentang hubungan saya, misalkan hak asuh. Nah, hak asuh terhadap Alwi misalkan. Saya dan Mr. Nizar membuat suatu perjanjian
Perjanjian tersebut adalah perjanjian hak asuh anak. Nah, hak asuh anak, anak itu berupa seorang alwi. Kok berupa sih? Anak itu adalah alwi misalkan. Nah, alwi itu tidak terlibat di dalam suatu perjanjian, Bapak Ibu. Kemudian karena adanya perikatan antara saya dan Mr. Nizar, alwi sebagai pihak ketiga ikut ke dalam perjanjian tersebut. Oke. Di dalam pasal 1320, perjanjian dikategorikan sah apabila dia memiliki kata sepakat. Yang kedua, dia memiliki objek. Nah, oke, Bapak Ibu, ada dua poin. Yang pertama, dua poin di dalam 1320 itu yang mengatakan bahwa perjanjian itu dikategorikan sah apabila dia memiliki objek dan memiliki subjek dalam satu. Monggo Bapak Ibu bisa melihat di dalam perjanjian. Oke, baik, kita ke naturalik person. Masih kita masuk ke dalam naturalik person. Dalam 330 KUH Perdata, dia berbunyi seperti ini: tidak menyinggung mengenai kriteria orang hanya membutuhkan untuk orang yang belum memenuhi kedewasaan. Artinya bagaimana Bapak Ibu? Seseorang di dalam suatu perjanjian, dia bisa membuat suatu perjanjian kalau dia sudah memenuhi suatu kedewasaan. Jadi setiap manusia tadi. Nah, ada dua kalau di dalam kategori hukum perjanjian itu orang. Orang yang pertama, orang yang bisa melaksanakan suatu perjanjian. Tapi kalau dia sudah masuk kategori orang yang dilarang oleh undang-undang, dia sudah dewasa, tapi dia dilarang oleh undang-undang. Contohnya adalah orang yang dijatuhi putusan pailit. Dia sebenarnya adalah orang yang mampu untuk melakukan suatu perjanjian. Karena ada putusan pailit tadi, orang tersebut dianggap tidak bisa mengangkat suatu perjanjian. Maka harus diurus oleh kurator. Kemudian ada rek person. Rek person itu ada dua, Bapak Ibu. Ada badan hukum publik dan badan hukum privat. Lanjut kita masuk ke dalam objek dari perjanjian. Nah, objek dari perjanjian itu adalah orang yang benda yang ikut terlibat atau sesuatu yang ikut terlibat di dalam subjek tadi, atau yang bisa kita kategorikan sebagai benda yang diperjanjikan. Nah, setelah kita membahas perjanjian, subjek perjanjian, kita akan lanjut kepada objek perjanjian. Objek perjanjian ini adalah isi dari materi perjanjian itu sendiri. Di dalam pasal 1320, salah satu syaratnya itu adalah dapat berupa barang, yang kedua itu dapat berupa prestasi. Contoh berupa barang dalam transaksi jual beli. Saya ingin membeli laptop kepada Alwi, maka objek dari perjanjian ini adalah laptop ini. Kemudian kalau berupa prestasi adalah misalkan saya ingin membangun rumah, saya minta tolong jasanya Alwi. Maka yang menjadi objek perjanjian adalah jasanya Alwi atau prestasinya Alwi. Alwi berprestasi untuk membuat rumah saya. Dia punya kewajiban untuk menyelesaikan rumah. Nah, itu dinamakan dengan prestasi. Objek ini harus jelas di dalam perjanjian. Dalam surat kontrak perjanjian itu harus jelas adanya suatu objek. Objek tersebut harus dibuat, Bapak Ibu. Harus dicantumkan di dalam suatu perjanjian itu sendiri. Oke, nah itu pada bab kedua, yaitu terkait dengan objek dan subjek dari suatu perjanjian. Selanjutnya saya akan membahas terkait tentang hal-hal yang harus ada di dalam suatu perjanjian. Nah, ada unsur-unsur dari perjanjian itu sendiri, Bapak Ibu. Ada yang pertama unsur esensial. Yang kedua ada unsur naturalia. Yang ketiga ada unsur
eh mohon maaf saya lupa. Unsur aksidentalia. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan unsur esensial atau unsur esensilia. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, unsur esensial atau unsur yang terpenting di dalam suatu perjanjian. Nah, esensial sendiri adalah hal yang harus ada di dalam suatu perjanjian itu sendiri, Bapak Ibu. Esensi adalah esensi dari suatu perjanjian. Contoh di dalam unsur esensi dalam transaksi sewa menyewa. Nah, unsur esensi dari sewa menyewa tersebut yang pertama adalah unsur orang yang ingin menyewa. Yang kedua ada penyewa. Dan yang ketiga ada objek yang disewakan. Nah, ini merupakan unsur esensial. Ada unsur yang harus ada. Bayangkan kalau tidak ada salah satu pihak, misalkan tidak ada penyewanya, maka orang yang ingin menyewa itu maunya apa? Berarti objeknya juga tidak ada. Nah, yang terakhir itu ada harganya atau uangnya. Berarti ditukar dengan apa sewanya tadi? Nah, itu yang terpenting di dalam unsur esensial. Yang kedua, ada unsur naturalik atau natural. Kalau unsur natural itu di bawah dengan unsur esensial. Tapi kalau tidak ada unsur natural, itu tidak mempengaruhi unsur esensial tadi. Contoh unsur naturalia ini adalah kita masih dengan bahas apa ya Bapak Ibu, kita masih membahas tentang sewa menyewa tadi. Nah, kalau kita lihat tadi ada unsur esensial, ada penyewa, ada orang yang ingin menyewa, terus ada orang yang menyewakan, kemudian ada objek, ada rumahnya, dan ada uangnya, uang nominalnya. Nah, unsur natural ini adalah unsur natural. Contohnya, setiap orang yang memiliki rumah itu bertanggung jawab terhadap kerusakan yang ada di rumah. Misalkan terjadi kerusakan di rumah yang dia sewa, maka tanggung jawabnya adalah jatuh kepada orang yang memberikan sewa tadi. Nah, itu dinamakan unsur esensial. Kalau tidak ada ini, ya nggak apa-apa, tetap berjalan sewa menyewa. Tapi secara natural, orang yang memberikan sewa itu bertanggung jawab terhadap kerusakan yang ada di dalam sewa menyewa tersebut. Nah, itu natural, secara natural timbul. Kalau dalam praktik jual beli misalkan, kalau saya ingin membeli, saya pembeli, kemudian ada orang yang sebagai penjual, maka saya sebagai pembeli yang harus datang ke tempat penjual. Secara natural itu adalah saya yang harus datang ke tempat penjual. Nah, contohnya diri COD saya lihat di Facebook ada yang misalkan ada handphone bagus, kemudian saya tertarik, maka tidaklah orang tersebut datang ke tempat saya. Secara natural maka saya yang harus datang ke tempat si penjual, itu natural. Oke, yang terakhir ada unsur aksidentalia. Unsur aksidentalia ini adalah unsur di mana unsur-unsur yang lain itu hanya sebagai pelengkap. Jadi accidental ini untuk pelengkap. Contohnya dalam pembayarannya, bentuk pembayarannya. Misalkan bentuk pembayarannya itu bisa melalui transfer atau bisa dibayarkan secara cash. Nah, ini merupakan bentuk accidentalia. Nah, jadi kalau ada ketentuan-ketentuan lain silahkan dilakukan pembayaran bagaimana di dalam apa yang disepakati di dalam suatu perjanjian. Oke, Bapak Ibu, itu untuk materi kedua tentang subjek dan objek dari hukum perikatan. Nah, dalam hukum perikatan juga kita mengenal adanya kekuatan mengikat antara kedua belah pihak. Kekuatan mengikat di dalam antara kedua belah pihak ini itu yang menjadikan subjek dan objek itu sangat terikat, sangat kuat.
Artinya kalau misalkan adanya apa ya, misalkan ada cacat janji antara penyewa dengan si penyewa dengan orang yang menyewakan. Nah, di sini azas mengikat ini adalah bentuk dasar dari dalam perikatan itu sendiri. Nah, jadi ini yang menjadi dasar nanti kalau misalkan ada konflik di belakang. Dalam konflik di belakang ternyata yang bersalah itu ternyata adalah si penyewa. Si penyewa tersebut berhak ikut untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan tadi. Nah, itu yang dinamakan dengan kekuatan mengikat tadi, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, itu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, siang hari ini, atau malam hari ini, Bapak Ibu. Nah, sebagai penutup, yang penting untuk kita ingat bahwa dalam memahami subjek dan objek perjanjian itu didasari oleh langkah awal kita dalam mempelajari apa itu perbuatan perjanjian, bagaimana kita membuat suatu perjanjian, bagaimana azas dari kekuatan mengikat tadi. Nah, hal ini tidak hanya membantu kita dalam memastikan perjanjian tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, tapi juga pelaksanaan perjanjian tersebut akan lebih efisien dan tepat waktu. Oke, Bapak Ibu, untuk pertemuan hari ini mungkin saya cukupkan terlebih dahulu. Pertemuan hari ini hanya 16 menit. Nah, teman-teman silakan baca modul yang saya berikan, kemudian kerjakan tugas yang saya cantumkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.